Sebentar. Mbak DE. Loh, malah mati semua. Loh, Mbak Suwartinya di mana? Wah. Walah. Oke. Tadi sebelumnya ada Mbak Yuwanita ya. Mbak Yuwanita bukan namanya. Mbak Suhartini gambar teleponnya mati. Gimana dong? Oh iya. Kita mulai aja ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Doa dipersilakan. Selesai. Oke. Malam ini kita akan membahas modul 1, yaitu gambaran umum penganggaran perusahaan. Untuk kegiatan belajar 1 yaitu perencanaan dan penganggaran perusahaan. Apakah perencanaan dan penganggaran perusahaan itu? Oke. Yang pertama yaitu definisi perencanaan. Fungsi manajemen. Sebelum kita tahu apa itu perencanaan, kita tahu bahwa fungsi manajemen itu adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, dan pengawasan, controlling. Nah, dari fungsi-fungsi ini bisa disingkat atau diperingkas menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi perencanaan dan pengorganisasian itu menjadi satu, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yunita. Selamat datang, selamat bergabung. Sehingga perencanaan itu adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa datang untuk mencapai tujuan. Oke. Rencana itu apa yang akan dilakukan
perencanaan itu kegiatan membuat rencana, kan gitu kan ya. Jadi perencanaan tindakan berdasarkan fakta dan asumsi. Jadi kita merencanakan itu berdasarkan fakta, juga berdasarkan asumsi yang akan dilakukan di masa yang akan datang gitu. Jadi tujuannya adalah umpan maju atau feed forward agar dapat memberikan petunjuk pada setiap manajer dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari. Jadi perencanaan digunakan untuk umpan maju. Tujuannya adalah umpan maju untuk memberikan petunjuk tentang keputusan yang akan diambil. Seperti itu. Kemudian nah, silakan teman-teman sambil dibuka modulnya. Di situ ada gambar 1.1, yaitu hubungan penganggaran perusahaan dengan perencanaan. Jadi penganggaran itu apa? Penganggaran adalah proses menyusun anggaran, yang berarti menguraikan cara menghitung dan menyusun anggaran. Hasil dari penganggaran perusahaan adalah anggaran perusahaan. Seperti tadi, perencanaan berarti tindakan merencanakan. Kalau penganggaran, tindakan menganggarkan. Hasil dari perencanaan adalah rencana, hasil dari penganggaran adalah anggaran. Oke, anggaran adalah menyusun anggaran, menguraikan cara menghitung. Jadi kita mencari tahu bagaimana cara menghitungnya dan menyusunnya. Menyusun anggaran perusahaan, itu namanya penganggaran. Oke, dan di situ di gambar itu, karena di sini terlalu kecil, jadi teman-teman dilihat bukunya masing-masing. Fungsi manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengorganisasian ada dalam penganggaran itu ada dua hal, yaitu mencangkup perencanaan. Perencanaan itu bisa mempengaruhi pengorganisasian dan penganggaran. Kalau pengorganisasian itu berhubungan dengan organisasi, kalau penganggaran nanti atau budgeting itu nanti ada kaitannya dengan rencana-rencana yang lain, misalnya rencana penganggaran, keuangan, dan lain-lainnya. Seperti itu. Itu yang ada dalam gambar 1.1. Jadi ini di sini perencanaan dia ada pada organisasi, pengorganisasian, dan juga ada pada penganggaran, mempengaruhi ini. Terus nanti seperti ini, dia mempengaruhi beberapa perencanaan di sini. Oke, ini hanya sekedar tahu saja. Nah, sekarang jenis rencana. Jadi jenis rencana itu meliputi beberapa hal atau meliputi beberapa jenis. Yang pertama, tujuan. Ada kalau di modul tujuan, kebijakan, aturan, metode, strategi, organisasi, standar, program, prosedur, jadwal, anggaran, dan rencana-rencana lainnya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Oke. Untuk rencana, jenis rencana yang pertama yaitu tujuan. Sebelum menetapkan tujuan, manajemen puncak harus menilai mengenai variabel yang relevan. Dia terkendali atau tidak terkendali, itu manajer harus mengetahuinya. Kemudian kekuatan perusahaan, bisa tidak kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi